Ya, pagi ini mau coba terbangin ya drone DJI Mini 2, mau tes jarak kejauhan dia itu apakah sesuai dengan yang diklaim di iklan dan spesifikasinya. Dan ini pengujian atau pengetesannya cukup ekstrim juga memang sih. Kita di daerah gunung ya, berada di kawasan Ijen Geopark Bondowoso. Ini sangat dekat sekali sih dengan gunungnya, seperti yang kita lihat di belakang ini. Ya mudah-mudahan nanti kita lihat ya jarak tempuhnya dia kuat sampai berapa kilometer dengan kondisi kita terbangkan di daerah pegunungan yang memang dari sisi sinyal GPS dan lain sebagainya itu ya pengaruh ya. Nanti kita tes secara real. Cuman yang jadi pertimbangan cuacanya lebih ke arah angin nih, sangat kencang sekali ya. Seperti ini tenda ini sampai goyang-goyang terbang-terbang ini. Ini yang jadi pertimbangan saya karena DJI Mini 2 ini dia terlalu ringan sih, dia ringan sekali. Berat dari drone-nya. Saya juga masih agak was-was gitu. Tuh kita lihat angin, daun-daunnya bukti bahwa angin di sini sangat kencang. Nanti coba kita tes nekat aja lah ya, biar teman-teman juga tahu dan memiliki referensi dan testimoni langsung kalau memang nanti mau ambil DJI Mini 2 apakah worth it untuk di kondisi daerah pegunungan yang relatif kencang anginnya. Oke, nanti lihat aja di videonya secara langsung. Ini angin-angin masih kencang. Kita mungkin tunggu 5 menitan sambil persiapan drone, nanti kita terbangkan dan kita uji real langsung. Kita lihat nanti jaraknya berapa, dia benar-benar sampai maksimal kemampuan dia connect antara drone ke RC remote ataupun HP. Oke, lihat dan saksikan nanti selanjutnya. Let's go, kita terbang lagi, kita tes drone DJI Mini 2 ya. Seberapa smart sih drone ini? Kita tes dari segala fungsi ya, termasuk jarak dan lain-lain. Kita tes masih di daerah pegunungan ya. Anginnya juga lumayan spoi-spoi, lumayan kencang, jadi nekat aja lah. Yang penting kita bismillah. Taruh mana nih enakannya screennya ya, biar nggak ganggu ya. Taruh sini aja lah ya, deket jarak itu. The home point has been updated. Please check it on the map. Oke, bentar. Jadi teman-teman kalau mau nerbangin drone nih nggak usah panik, nggak usah buru-buru ya. Jadi karena kadang banyak orang sih yang sudah nge-onin drone itu dia terlalu buru-buru, akhirnya settingan-settingan mandatori yang harus mereka lakukan itu nggak dilakukan gitu karena terlalu fokus pada sisa baterai ya. Untuk menghemat baterai lah ibaratnya. Kalau udah on kan baterai udah jalan kan. Kalau menurut saya sih baterai kan gampang ya, bisa di-charge gitu. Atau kalau nggak kalian ada duit lebih, beli aja tambahan 1 atau 2 itu. Kayak saya ini beli basic, saya nambah baterai 2 jadi punya 3 gitu. Tapi kalian jangan mengabaikan faktor safety ya, untuk safety devices atau safety feature yang ada di drone ini. Jadi kalian setting dulu. Apalagi terutama ini ya, RTH auto altitude-nya ya, ini sangat penting sekali sih. Karena saat kalian nanti terbang ngetes jarak gitu, di jarak tertentu kan pasti dia sinyal hilang ya. Itu dia akan balik sendiri ya, auto return to home dengan ketinggian yang sudah kita setting gitu. Kita harus paham juga lokasi kita. Kayak saya ini di gunung ya, jadi mau nggak mau harus setting RTH altitude-nya harus tinggi karena seperti itu tuh, ada tower, terus bukit-bukit juga itu tinggi gitu. Memang kita sudah tahu sih peraturan keselamatan terbang drone ini dianjurkan 120 meter ya. Tapi mungkin itu untuk kondisi-kondisi tertentu di perkotaan atau di jalur yang memang sering dilaluin pesawat. Tapi kalau kita di gunung kan ada pertimbangan lain, ada bukit dan sebagainya. Nah nanti disesuaikan saja gitu. Yang jelas sih di area pegunungan seperti ini, karena saya juga sering naik pesawat sih kalau ke Banyuwangi itu, nggak pernah saya melintasi di bawah area pergunungan kayak gini. Dia akan lewat
di sekitaran area laut. Jadi insya Allah meskipun kita terbangkan di atas 120 itu tidak mengganggu lah keselamatan dari aturan itu. Yang pasti ya itu smart drone ya, jadi for smart people juga. Jadi kalian harus asesmen dulu lokasi-lokasi sekitar itu yang berpotensi mengganggu penerbangan kita itu apa, kayak gitu. Nah itu harus diperhatikan juga. Oke, ini udah saya setting juga sih untuk auto RTH nya saya agak buat tinggi ya, mungkin 120-an lah, karena pertimbangan saya tadi itu ngepasin 120 nya susah ya. Pertimbangan saya karena terbang di daerah bukit ya, daerah pegunungan. Ini sengaja sih mau tes jarak sama kondisi angin kayak gini. Jadi sayang lah kita udah beli drone mahal-mahal, harus kita explore. Kita terbangkan dulu. Saya sih selalu kalau terbangin menggunakan tangan sih. Nah, kita lihat juga area sekitaran saat mau take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Take off. Kita sekarang tes jarak aja ya. Nih lokasi yang akan kita explore. Kalian juga harus ini ya, jangan buru-buru juga kalau mau nerbangin. Lihat dulu sekitar area penerbangan kita ini hambatannya apa sih gitu. Saya sih selalu gitu sih, coba putar-putar dulu kira-kira yang menjadi hambatan kita nanti saat terbang atau return to home itu apa kayak gitu. Jadi intinya buat pemula kayak saya ya, yang belum pro banget kayak si agen-agen lainnya, nggak usah terburu-buru lah saat nerbangin, itu slow aja. Terutama cek semua parameternya. Kalau semua sudah oke, dirasa semua aman, settingan aman, ya silahkan. Baru kita terbangkan dengan pelan-pelan sama fokus ke jarak. Selama drone itu masih kelihatan dengan mata kita lihat terus. Tapi kalau dia udah lewat ya dari jangkauan mata kita, ya kita ini aja, tinggal fokus ke layar monitor HP. Oke, kita langsung terbang aja ya ke area gunung sana. Kita mau tes kekuatan sinyal dia di jarak berapa sih untuk di area gunungan seperti ini. Ini saya dengan normal mode aja, nggak usah yang sport-sportan. Tadi pas terbang sih saya pertama nyeting itu baterai kurang lebih di 98% ya. Jadi teman-teman juga harus pastiin juga ya, tahu kelemahan drone kita itu apa kayak gitu. Seperti harus tahu di baterai sisa berapa sih kita harus balik di jarak tertentu kayak gitu. Nah itu sering-sering dibaca aja karena itu sangat penting sih. Jadi kita jangan konyol juga dalam dalam memaksakan suatu ini ya, teknologi seperti itu. Ini pemandangan areanya cukup bagus ya. Ini saya coba nanti di ketinggian kurang lebih 110-an aja lah ya, karena kita memang di area pegunungannya harus butuh, tak turunin dikit aja ya di 120. Kita terbang di area perbukitan. Ini saya tertarik untuk tes jaraknya sih. Mudah-mudahan bisa kita dapatkan di jarak yang maksimal ya. Ini masih di area pegunungan Ijen. Kita tes jarak, ini ada perkampungan juga di sini ya. Nih, wow, kita udah tembus di 1 kilo ya teman-teman. Sambil kita goyang-goyang dikit supaya pemandangannya nggak bosenin ya. Kita lihat ke bawah.
Ini perkampungan sih. Jadi itu ya, pastiin teman-teman saat melakukan pengujian apapun, pengetesan apapun itu pahami ya semua safety feature-nya. Jadi sebelum kita lakukan terbang itu kita setidaknya sudah paham lah resiko-resiko yang akan kita hadapi, sama settingan-settingan yang pas untuk drone kita. Ini nanti videonya saya akan lampirkan di screen recorder aja ya, supaya jarak dan lain-lainnya bisa terupdate sesuai dengan realnya. Ini di area pegunungan Ijen ya teman-teman. Di depan nih sudah mulai bukit-bukit lagi, jadi saya harus agak naikkan ketinggiannya karena untuk cari sinyal juga ya. Jadi tadi alasannya kenapa saya coba melebihkan ketinggian terbangnya di atas 120, karena ini kita di area pegunungan sih yang memang insya Allah tidak pernah ada sih sini untuk pesawat terbang atau apa yang melintas. Jadi memang ini di area pegunungan. Jadi alasan saya untuk menaikkan di atas 120 atau 150 meter sesuai dengan instruksi itu karena di depan area terbang kita ini daerah bukit-bukit ya, bukit-bukit pegunungan. Nah itu juga jadi faktor alasan saya ini. Wow, istimewa ini memang. Dia lebih dari 2 kilo sudah ditempuh ya. Hanya dengan jarak kurang lebih 5 menit dari kita on-kan terbangkan drone ini. Saya stop di 200 saja, 200 meter insya Allah udah aman sih. Kita coba maksimalkan kemampuan dia untuk terbang ini sampai di ketinggian, sampai di jarak berapa ya. Alhamdulillah ini di hampir 2,5 kilo ini sinyalnya masih bagus, cuman di RC indikatornya itu sinyalnya hanya sekitar 24 ya. Insya Allah masih berani lah, udah menembus lebih dari 2,5 kilo, 2,6 kilo. Nah kita dalam pengetesan pengujian jarak juga nggak usah dipaksakan ya, semampunya drone kita aja, karena ini drone udah smart, banyak sensor yang mereka sudah pasang. Sampai nanti saat mungkin sinyalnya mentok RC-nya itu juga dia akan balik sendiri ya, auto RTH. Jadi saya tertarik sih untuk menguji sejauh mana kemampuan dia dalam terbang, dalam menempuh jarak di area pegunungan dengan angin yang cukup kencang ini. Ini sebenarnya cukup nekat juga sih, karena alasan saya untuk beli drone ini sebetulnya nggak cari yang jauh-jauh kayak gini. Karena saya beli drone itu sering saya buat footage sinematik. Kalau kalian lihat di video-video saya yang lain, itu paling saya cuman hanya gunain di jarak-jarak maksimal 500 meter sih kalau untuk explore tempat wisata yang biasa saya kunjungi ataupun hotel dan lain sebagainya. Wah ini di atas 3 kilo ya, sinyalnya masih bagus banget ya. Ini saya tinggiin lagi ya teman-teman, karena itu depannya ada bukit yang cukup tinggi. Mungkin kalau memang sinyalnya masih bagus di atas 3,5, saya akan maksimalkan di 3,5 aja ya, karena saya nggak perlu parameter yang terlalu jauh dan baterainya sekarang 67. Sebetulnya deg-degan juga sih ini mainin. Itu udah ada weak sinyal. Oke. Aircraft not connected RC. Battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. Kita langsung go home. Return to home aja. Dia langsung balik otomatis ya. Tadi di 3,5 kiloan lah kurang lebih. Ini dia balik sendiri. Tuh tadi jarak yang bisa kita tempuh ya. Nah ini juga jadi pertimbangan saya kenapa beli DJI ya, meskipun dia dengan harga yang relatif mahal 7 juta ya untuk yang versi combo, tapi saya sangat puas sih dengan fitur yang ada di dalamnya. Jadi saran saya sih di situ, kalau memang mau beli mainan yang teknologi canggih kayak gini, kalian lihat dulu fiturnya aja ya. Ini posisi dia balik return to home secara otomatis di ketinggian kurang lebih 2800. Ini hanya cuman untuk membantu teman-teman aja sih yang memang dalam mencari drone itu cari atau butuh yang jarak jauh. Ini
eh DJI Mini 2 ini sangat recommended sih. Saya ada beberapa drone sih, salah satu yang favorit ini Mini 2 ini yang baru saya beli. Saya udah nggak bisa lihat jarak dia kemana ini. Sekarang dia balik secara otomatis, saya pasrah aja. Ini baliknya pun masih not connected, ada beberapa kendala, jadi ya sudah pasrah aja. Kalau udah auto RTH gini kita nggak bisa ngapa-ngapain. Saya tinggal ngopi aja, tunggu di sini, mudah-mudahan dia balik sendiri dengan selamat. Jadi untuk jarak tempuh drone ini jangan dibanding-bandingkan dengan merek lain ya, karena masing-masing drone itu punya limitation lah gitu. Meskipun di iklannya, di speknya itu sekian kilometer, 6 kilo, 8 kilo. Nah menurut saya sih itu, nah namanya iklan ya, itu ada beberapa faktor yang harus dipenuhi gitu. Tapi kan alasan utama kita untuk beli drone ini kan nggak perlu cari yang jarak tempuhnya jauh ya. Padahal kalau kita pakai sehari-hari hanya untuk hobi, fotografi, ataupun untuk bisnis ya, bikin company profile, itu maksimal paling juga kita hanya butuh di radius 500 meteran sih, itu udah cukup. Ini karena saya iseng-iseng aja sih, baru beli ya, udah hampir sebulan lah ya. Saya untuk fitur-fitur lain ini sudah saya uji, udah buktikan cukup puas. Ini saya tertarik dengan jaraknya. Tadi sudah di jarak gunung, yang di area gunung yang sinyalnya sangat jelek seperti ini, dengan angin kencang, alhamdulillah dia bisa tembus 3,5 kilo ya. Ini baliknya sering sinyal jelek, jadi kayaknya saya harus mendekat supaya dia GPS-nya tetap balik dengan baik ya. Kebetulan ini di area agak lapang sih. Jadi balik lagi ke jarak teman-teman, menurut saya 3,5 kilometer di area pegunungan gini sangat bagus dia jarak jauhnya. Terus ketinggiannya tadi saya coba tinggikan lagi karena di area pegunungan ya sekitaran 200 meter kan gitu. Ini masih kita nunggu balik ya, masih di jarak 1,4. Ya itulah intinya, saya beli drone ini nggak terlalu mementingkan jarak sih, tapi yang penting kualitas gambar, terus fitur-fitur quick shotnya juga bagus, memudahkan kita yang pemula itu kalau susah mengoperasikan secara manual untuk drone, cycle ataupun orbit, itu kita sudah diberikan fitur bawaannya dari DJI ini. Nah balik lagi ke jarak itu ya nggak perlu juga sih saya harus bisa nembus 6 kilo, 8 kilo atau 5 kilo, 3,5. Dengan kondisi tadi itu sudah sangat cukup, lebih dari cukup gitu. Ya kalau kalian mau cari jarak yang jauh ya jangan beli drone ya, beliin motor Beat aja ya, karena kan 7 juta versi basicnya DJI ini udah dapat motor sih. Kalau yang combo kan sekitar 9 juta kan gitu. Jadi nggak perlu lah untuk jarak terlalu jauh-jauh gitu. Paling saya juga ngetes jarak dengan kejauhan seperti ini juga cuman hanya sekali ini aja sih. Selebihnya nanti udah nggak bakal saya akan tes jarak seperti itu lagi. Saya akan gunakan sesuai dengan fungsi saya masing-masing. Ya cukup di radius 500 meteran gitu untuk mengcapture, untuk mendokumentasikan di area-area tempat wisata ataupun keindahan alam gitu. Ini wah cepet juga ya, dia udah di jarak 500-an meter ya. Jadi tadi ya fungsinya untuk ketinggian altitude itu setelah saya pahami dari DJI Mini 2 ini, kalau kita settingnya di 120-an gitu, tapi terbang kita di ketinggian 200-an, itu dia saat balik itu dia akan ngikutin ketinggian awal terbang gitu, 200 meter tadi. Tadi saya takutnya saat saya terbangkan di ketinggian 200 meteran, terus saya setting altitude return to home-nya di 110, itu saya takutnya dia pas return to home tuh turun dulu ya di 120, baru dia akan balik gitu. Tapi alhamdulillahnya memang drone ini DJI menurut saya cukup canggih sih, dia sudah menghitungkan faktor-faktor keselamatan yang memang sudah jadi fitur yang mahal sih di drone premium seperti ini. Landing. Karena kenapa? Kalau dia seandainya terbang di 200 meter terus RTH altitude-nya kita setting di 120,
dia baliknya di ketinggian 120, itu ada kemungkinan mungkin dia crash ya, karena saat kita terbang dengan ketinggian 200 itu kan alasannya banyak obstacle di depan dekati 200 meter. Nah, seperti itu ya. Untungnya ini dia baliknya itu sesuai dengan ketinggian awal 200 meteran tadi, sampai center di ketinggian atas kita masih 200 meter. Nah terus dia baru akan landing. Dia smart sekali nih drone ini. Saya tadi cukup takut sih kalau dia return to home-nya mengikuti settingan altitude RTH di 120. Saya takut dia akan nyangkut di beberapa bukit yang depan itu yang tadi kita tembus tadi itu, karena saya tadi pas terbangin di 120-an di kamera, di video monitor dari HP itu terlihat udah cukup dekat ya. Berarti ketinggian dia mungkin dari original point atau home point yang saya terbangin saat take off ini kurang lebih dia mungkin lebih dari 120. Makanya tadi alasannya saya harus tinggikan ya. Nah mungkin itu sih teman-teman. Alhamdulillah itu udah balik tuh drone-nya. Nih alhamdulillah nih, sangat puas sekali saya dengan DJI Mini 2 nih. Alhamdulillah balik. Udah kelihatan belum ya? Belum ya? Nih saya ini menggunakan string, itu tuh di atas kepala saya ini nih drone-nya nih. Oke, come to papa DJI Mini 2. Alhamdulillah. Nih dia udah balik, langsung landing dengan sendirinya. Oke, mungkin pengetesannya gitu aja ya teman-teman. Dia hebat sekali, udah menempuh jarak 3,5 km dari home point saya ini. Tadi dengan settingan normal mode, dan untuk settingan kameranya sih dia tadi saya setting di 4K 30 fps ya. Oke, mungkin itu aja, mudah-mudahan menjadikan informasi buat kalian yang tertarik untuk beli DJI Mini 2. Ini sangat recommended sekali dengan harga 7 juta. Harganya juga wow sih memang, tapi ya menurut saya value for money lah, worth it banget lah, sesuai dengan harganya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe video kami ini. Terima kasih, dadah.